Arab Spring merupakan sebuah kejadian bersejarah yang terjadi pada tahun 2010 di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kejadian ini berupa pemberontakan pro-demokrasi yang kebanyakan dilakukan oleh negara-negara mayoritas Muslim seperti Tunisia, Maroko, Suriah, Libya, Mesir, dan Bahrain. Pemberontakan pro-demokrasi ini dimulai ketika adanya peristiwa pembakaran diri yang dilakukan oleh Muhammad Bouazizi. Tindakan ini ia nekat lakukan karena adanya pelecehan yang ia terima dari pihak kepolisian. Setelah kematian dari Muhammad Bouazizi ini, warga marah. Setelah itu mereka menulis serangkaian protes dan demonstrasi ke pemerintah. Kejadian ini dikenal dengan Jasmine Revolution. Rangkaian protes dan demonstrasi ini akhirnya berhasil menurunkan Presiden Zain El Abidin Ben Ali yang otoriter dari tahta kekuasaan di Tunisia dan ia melarikan diri ke Arab Saudi. Kejadian Jasmine Revolution ini memicu para aktivis negara lain untuk melakukan protes dan demonstrasi terhadap keotoriteran pemerintah, korupsi yang dilakukan pemerintah, dan kemiskinan. Kejadian terjadi di Tunisia terus merembet. Serangkaian protes ini menyebar ke berbagai negara lain seperti Mesir, Yemen, Libya, Syria, Jordan, dan Algeria. Analisis pada kasus Arab Spring. Critical theory sendiri menekankan pada pentingnya pemahaman dari segi histori, production power, negara, dan hegemoni krisis. Arab Spring merupakan bentuk dari ketidakpuasan terhadap rezim otoriter di Timur Tengah, penindasan dan ketidakadilan dalam segi sosial. Menurut critical theory, sangat penting untuk melihat dari sisi historinya guna melihat latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Critical theory juga berpendapat bahwa pentingnya mengenai production power dan relasi dalam sosial itu sangat mempengaruhi ketegangan pada kondisi sosial dan politik. Middle East and North Africa yang memiliki kondisi ekonomi dan struktur sosial yang tidak stabil sangat berpengaruh terhadap suatu keadaan ekonomi suatu negara. Kesenjangan sosial ini menciptakan suatu batasan antara elit dengan masyarakat yang hidup pada batas kemiskinan. Hal tersebut akan menciptakan kesempatan untuk melakukan pemberontakan massal oleh masyarakat. Teori ini juga menekankan bahwa negara adalah aktor yang sangat penting, karena negara merupakan aktor utama untuk menentukan dan mengatur kebijakan relasi produksi. Kelebihan critical theory. Yang pertama ada penekanan pada struktur kekuasaan. Teori kritis mengungkap bagaimana rezim otoriter di Timur Tengah dan Afrika Utara menggunakan kekuasaan, kekuatan militer, dan kontrol media untuk mempertahankan dominasi, menyebarkan sistem hukum yang bias, dan melegitimasi tindakan represif untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan. Yang kedua ada kritik terhadap kapitalisme global. Dalam kasus Arab Spring, ketidakpuasan terhadap ketidakadilan ekonomi dan tingginya pengangguran akibat kebijakan ekonomi neoliberal mendorong pemberontakan. Critical theory membantu menganalisis dampak kebijakan ekonomi terhadap kesetaraan ekonomi dan peningkatan pengangguran. Yang ketiga ada fokus pada transformasi sosial. Teori kritis mendukung gerakan emansipatoris melawan penindasan struktural dengan mengidentifikasi akar-akar ketidakadilan. Dengan menerapkan teori kritis pada krisis Arab Spring sangat tepat, karena gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan rezim otoriter dan menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, sejalan dengan komitmen teori kritis terhadap perubahan sosial yang radikal. Pendekatan ini mengungkapkan bagaimana kekuasaan yang ada menindas dan membantu merumuskan strategi untuk mencapai kebebasan dan keadilan sosial. Yang terakhir dan keempat ada peran ideologi dan kesadaran kritis. Teori kritis berkaitan erat dengan Arab Spring, karena protes berskala besar muncul dari kesadaran masyarakat akan ketidakadilan politik dan sosial. Kesadaran kritis memainkan peran penting dalam memobilisasi perubahan sosial dalam masyarakat yang ingin menentang rezim otoriter, mengadvokasi reformasi politik, dan mencari keadilan sosial. Hal ini terlihat jelas pada kasus Arab Spring, di mana warga dan aktivis menggunakan platform media sosial untuk menggalang dukungan melawan ketidakadilan politik dan sosial yang semakin meningkat. Kelemahan dari critical theory dalam kasus Arab Spring adalah, yang pertama terlalu teoritis. Analisisnya yang sangat kompleks, sering tidak berhubungan dengan tindakan konkret, sehingga tidak memberikan solusi praktis yang diperlukan oleh para aktivis. Yang kedua, teorinya terlalu kompleks, tidak menawarkan strategi sederhana dan praktis yang diperlukan oleh para aktivis untuk gerakan sosial. Yang ketiga, ada kurangnya penekanan pada individu. Jadi fokusnya pada analisis struktural saja yang membuat kontribusi individu dan kelompok aktivis sering terabaikan. Yang terakhir dan keempat ada terdapat bias ideologis. Bias ideologi dalam critical theory membuatnya kurang efektif untuk menganalisis atau menyediakan pandangan yang netral dalam gerakan Arab Spring yang melibatkan berbagai ideologi dari liberal hingga Islamis.
Dari penjelasan dan analisa kami, dapat disimpulkan bahwa Arab Spring yang merupakan gelombang protes yang dimulai di Tunisia pada 18 Desember 2010 memiliki faktor utama pemicu yang antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan ketiadaan kebebasan berpendapat di bawah rezim otoriter. Di Tunisia, tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda lulusan universitas, menjadi pemicu utama protes. Analisis dengan teori kritis menyoroti bahwa ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi serta penindasan politik menjadi pendorong utama protes ini. Banyak negara Arab mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dengan kekayaan yang terkonsentrasi pada kelompok elit, sementara sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan. Meskipun teori kritis memiliki kelemahan seperti kompleksivitas dan bias, teori ini tetap memberikan wawasan penting terhadap bagaimana kekuasaan yang menindas memicu ketidakpuasan masyarakat dan tuntutan untuk perubahan. Arab Spring mencerminkan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebebasan, meskipun tantangan besar masih dihadapi banyak negara yang terlibat. Gerakan ini mengajarkan pentingnya kebebasan politik, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam mencapai keadilan perubahan dan keadilan sosial, dan politik yang lebih adil. Arab Spring memberikan pembelajaran penting terhadap potensi dan tantangan dalam memperjuangkan perubahan sosial dan politik. Hal ini menyoroti betapa pentingnya kebebasan politik, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara. Terima kasih.